Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Marini Dian. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah klik videoku ini. Ini tuh aku sudah memegang uang 150.000 ya teman-teman. Aku tuh mau ngatur uang 150.000 ini untuk kebutuhan sehari-hari ya. Cekidot. Nah, ini tuh aku sudah tukarkan uangnya ya teman-teman. Nah, ini sudah berbentuk receh-receh. Alhamdulillah, untuk video kali ini tuh aku akan mengatur gaji 150.000 per hari, tapi bukan untuk kebutuhanku ya teman-teman, tapi bohong, bukan punyaku. Ini tuh ada permintaan di kolom komentar ya, ada dari Bunda Safina Putri. Beliaunya kepengin ataupun minta dibikinkan, waduh, minta kepengin dibikinkan cara mengatur uang 150.000 per hari ya teman-teman. Jadi ini tuh aku tuh mencoba berpura-pura menjadi Bunda Safina Putri ya teman-teman, dimana kondisinya Bunda Safina Putri itu ada 2 orang dewasa dan mempunyai 1 anak balita berusia 2 tahun. Beliau tuh kepengin bisa menabung emas atau kepengin beli emas ya teman-teman. Di sini aku anggap saja pura-puranya aku sebagai Bunda Safina Putri gitu aja, biar gampang ya teman-teman. Nah, ini aku sudah aku tulis semuanya, tinggal aku menerangkan saja karena nanti kalau aku dadakan itu kelamaan ya teman-teman, karena aku lama kalau nulis. Ini tuh yang pertama ada di kolom kewajiban. Di kolom kewajiban ada kontrakan itu, beliau punya kontrakan, kewajiban kontrakan 650.000. Ini aku jadikan per minggu. Satu minggunya itu 6 hari ya. Jadi ada 5 minggu seperti yang aku lakukan. Ini untuk per minggunya 130 dan untuk per hari 22.000. Dan beliau juga mempunyai arisan ya teman-teman. Arisannya itu 20.000 per hari. Dan untuk per minggunya 100.000. Aku bikin per minggu, maksudnya kalau misalnya ini posisinya aku loh ya, bukan Bu Vina. Per bulannya itu 600.000. Dan kalau listrik itu beliaunya ada tanggungan listrik sebulannya 50.000. Jadi aku bikin 2.000 untuk seharinya. Jadi total keseluruhan untuk kewajiban itu per harinya 44.000 dan untuk per minggunya 240.000, untuk per bulannya 1.300.000. Masuk di baris bawahnya ada kebutuhan pokok yaitu beras. Yang pertama beras, aku anggarkan ini tuh 7.500 per hari ya, estimasi setengah kilo, per kilonya misalnya anggap saja 15.000, dan untuk per minggunya itu 37.500. Dan yang selanjutnya untuk per bulan ya 225. Lanjut untuk belanja bulanan, aku anggarkan per hari itu 5.000 saja. Ini untuk pergroserisan gitu-gitu ya teman-teman, yang garing-garing gitu, yang kering-kering. Terus untuk per minggunya 25.000, untuk per bulannya 150.000. Lanjut di biaya makan, per hari aku anggarkan itu 30.000. Ini harus berhemat ya, 30.000 per hari ini untuk beli sayur, protein dan lain-lain. Silahkan sesuaikan kondisinya aja. Terus untuk per minggu itu 150 dan per bulan 900. Untuk gas aku anggarkan sehari 2.000 dan untuk per minggu 10.000. Jadi total ini untuk gas per bulannya 60.000. Total keseluruhan dari kebutuhan pokok per hari 44.500. Untuk per minggunya 222.500 dan untuk per bulannya 1.335.000.
Lanjut untuk kebutuhan lain-lain ya teman-teman, ini tuh beliau masih punya balita sehingga masih pakai pampers ya teman-teman, tapi sudah tidak pakai sufor. Jadi ini setahunya aku aja harga pampers tuh berapa, karena dulu anakku nggak pakai pampers. Belum usum pampers, jadi aku nggak tahu harganya. Misalnya aku anggarkan aja per hari itu 2.500 ya, per minggu 12.500, dan untuk per bulan 75.000. Ini aku nggak tahu beliaunya memakai kendaraan bermotor atau kendaraan umum. Aku anggarkan aja misalnya seperti aku bensin ya teman-teman. Bensin itu nggak untuk bekerja, misalnya di rumah aja ada 3.000, dan untuk per minggu 15.000, per bulan 90.000. Untuk kebutuhan anak, misalnya anak geger minta mainan, minta apa gitu-gitu kan, anak biasanya kayak gitu ya. Kebutuhan anak bermacam-macam tuh aku anggarkan seharinya 5.000, untuk per minggunya 25.000, dan untuk per bulan 150.000. Dan untuk jajan, jangan biasakan anak tuh jajan yang banyak-banyak ya, kita batasi, harus membatasi, apalagi anak baru 2 tahun ya. Aku anggarkan aja 2.000 deh, 2.000 misalnya untuk beli bubur di pagi hari atau apa gitu ya. Jajan 2.000 per hari, kalau per minggu 10.000, kalau per bulan itu 60.000. Dan selanjutnya harus punya dana jaga-jaga. Ini aku anggarkan dana jaga-jaga per harinya 10.000, dan untuk per minggunya 50.000, dan untuk per bulan itu 300, sehingga total dari semua kebutuhan lain-lain per harinya ada 22.500, per minggunya 112.500, dan untuk per bulan 675.000. Terus lanjut di bagian sosial, harus ada sedekah ya teman-teman. Aku anggarkan 4.000, dan untuk itu per hari, per minggunya 20.000, untuk per bulannya 120.000. Ini jadi total keseluruhan dari poin 1, 2, 3, 4 itu. Maksudnya ada kewajiban, kebutuhan pokok, kebutuhan lain-lain, sedekah, itu totalnya per hari harus ngumpulin 115.000, untuk per minggunya 595.000 gitu ya teman-teman. Dan untuk setiap bulan 3.430.000. Jadi estimasinya gini, 150.000 per hari itu sudah dikurangkan dengan semua kebutuhan itu ada 115.000, sehingga bersisa 35.000. 35.000 itu kalau dikalikan 30 ada 1.050.000. Itu kalau misalnya 1.050.000 bisa dibelikan emas muda yang kadar 8% ya. Untuk yang kadar 8% tuh kira-kira harga 600, yang harga 600-an gitu ya, bisa dapat sekitar 1 gram 75 mili gitu ya teman-teman. Insya Allah bisa kalau kita tuh disiplin mentaati semua yang sudah kita buat. Ini tuh misalnya pura-puranya aku menjadi Bu Vina, aku dapat gaji dari Paksu itu 150 per hari. Ini aku mengatur, caranya aku mengaturnya seperti ini ya. Semoga bisa dipahami dan disesuaikan aja dengan kondisinya masing-masing ya. Karena apa? Karena kan kebutuhan kita yang tahu ya teman-teman, kita yang tahu kondisinya, dan kita yang mengalaminya. Juga ada di suatu tempat dengan tempat yang lain itu kan berbeda harga dan berbeda kebiasaan ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin contoh kecilnya ya teman-teman, misalnya teman-teman harus sarapan pagi. Kalau di sini aku tuh nggak pernah sarapan pagi ya teman-teman. Aku tuh kalau pagi tuh medang kopi sama cemilan aja. Nanti itu aku sarapnya jam 11 gitu. Jadi kan ya kondisinya kan berbeda, jadi sesuaikan saja gitu ya. Ini aku sambil masukkan uang ya teman-teman. Tadi sudah dijabarkan seperti itu. Ini yang pertama ada kontrakan. Kontrakan itu kewajiban utama, harus benar-benar disisihkan setiap harinya.
22.000. Ini kalau misalnya per hari ya, aku bikin per hari. Terus arisan juga wajib karena menyangkut orang banyak ya. Kalau arisan itu 20.000, harus harus apa, istiqomah, harus konsisten, nggak boleh bolong-bolong kalau arisan mah, kayak gitu. Terus listriknya 2.000. Terus lanjut ke beras 7.500. Beras juga wajib, kalau nggak ada beras kita nggak bisa makan. Apa ya, mau makan roti, kalau mau makan lontong aja kayaknya kurang kenyang ya. Kalau aku sih. Terus di belanja bulanan ini juga bisa disesuaikan. Terus biaya makan. Lah biasanya di sini nih yang masih bisa diotak-atik tuh biaya makan, tergantung kita, pinter-pinternya kita gitu loh. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, setelah biaya makan ada gas. Gas aku anggarkan itu 2.000 ya teman-teman. Kita kumpulin dulu uangnya, masa iya 2.000 mau untuk beli gas. Ya dikumpulin dulu sampai seminggu gitu. Terus lanjut untuk pempes. Ini tuh aku nggak tahu ya pempes tuh harganya berapa. Kira-kira aja kayaknya ada, pernah di warung aku ngeliat orang beli katanya 2.500. Mungkin kalau di toko yang grosiran atau di minimarket, supermarket itu lebih murah lagi. Ini 2.000, sisihkan dulu uangnya 2.500 per hari gitu. Terus lanjut untuk bensin ini 3.000 ya. Aku kira sih Bu Vina nggak ada kegiatan ya. Jadi kayaknya loh, seininya aku kayaknya cuma barangkali aku salah karena kurang penjelasan yang lebih detail. Jadi ini aku kira-kira saja. Aku kira-kira bensinnya 3.000 karena untuk paling-paling jalan-jalan sore atau beli apa ke warung gitu. Mohon maaf jika salah. Terus lanjut ini untuk kebutuhan anak ini 5.000 dianggarkannya ya teman-teman. Lanjut di jajan anak 2.000 saja, nggak usah kita itu ngajarin anak untuk pinter jajan, nggak usah. Anakku dulu kelas 3 SD baru bisa jajan ya teman-teman. Anakku dulu nggak aku biasakan jajan sih, jadi kelas 3 itu udah berbaur sama teman-temannya, udah nggak aku tungguin juga. Jadi kelas 3 baru dia bisa beli jajan sendiri. Dan waktu itu lucu, anakku itu kalau jajan di mana dia berpegangan di situ uang ditaruh, nggak dikasihkan ke bakule. Karena kebiasaan aku nggak ngajarin anak untuk jajan sih dari dulu, memang kayak gitu ya teman-teman. Semoga apa yang aku berikan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika masih banyak kekurangannya, ini cuma kira-kira saja. Dan ini ada sisaan 35.000. Ini harus ada sisa 150.000 per hari. Itu bagiku, kalau bagiku termasuknya besar ya, harus disisakan di tempat yang berbeda, jangan disatuin di tempat yang tersembunyi. Tapi tergantung kita juga sih, walaupun tersembunyi kalau kita inget-inget terus ya pasti akan ketahuan. Terus kita kerindiki, masih kerindiki, kita diam-diam ambil. Janganlah ya teman-teman. Semoga ada manfaat dari video yang aku bikin buat Bu Vina ya, Bu Vina. Bunda Vina. Terima kasih, sekian dulu. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.